warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, kemudian Rasulullah melihat kembali peristiwa yang sangat menjijikan. Ada segolongan orang laki-laki dan perempuan disuguhi daging yang masak, segar, enak dan empuk, serta disuguhi daging yang mentah, busuk, yang sudah dikerumuni set-set dan baunya sangat menyengat. Tetapi mereka malah beramai-ramai memilih memakan daging yang busuk itu, sedangkan daging yang sudah masak ditinggalkan. Malaikat Jibril pun menerjemah peristiwa tersebut, bahwa itu adalah akibat dari orang-orang yang ketika masa hidupnya suka berselingkuh, menggauli istri-istri, atau menggoda suami-suami orang lain, sedangkan mereka sudah memiliki suami atau istri yang sah. Nabi juga melihat kayu di tepi jalan yang tidak didapati kulit yang menutupi atau sesuatu yang melekat padanya, kecuali kalau ada kayu yang sobek-sobek kulitnya. Itu adalah gambaran umat Nabi yang suka duduk-duduk di tepi jalan atau cangkuan. Kemudian mereka suka menghalang-halangi orang-orang yang lewat, bahkan merampok dan menyakitinya. Pak, Bu, Malaikat Jibril berkata, jangan suka duduk-duduk di tepi jalan, apalagi dengan menggunjing orang lain. Atau bahasa Jermannya apa, Pak? Bu? Gosip. Kemudian tampak segolongan orang yang sedang berenang di danau darah dan nanah yang berbau busuk, sedangkan mulut mereka dilempari batu tiada henti. Itulah balasan bagi mereka yang ketika semasa hidupnya suka memakan riba, melakukan penipuan jual beli, hanya mementingkan keuntungan pribadi yang melampaui batas tanpa memperhatikan kerugian orang lain. Di tempat lain terlihat hal yang aneh. Ada segolongan orang laki-laki membawa kayu yang dia kumpulkan hingga tidak kuat membawanya. Namun dia selalu menambah-nambah beban lagi. Itu adalah gambaran bagi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain dan tidak mau menghiraukan orang lain, serta mementingkan dirinya sendiri. Pekerjaan yang menjadi amanahnya sudah banyak dan menumpuk-numpuk, dan dia selalu menambah pekerjaan lagi, tetapi tidak bisa menyelesaikan atau melalaikan semua pekerjaan yang menjadi amanahnya tersebut. Kemudian beliau berjumpa dengan segolongan orang yang selalu memotong lidah dan bibirnya sendiri. Tiap kali dipotong, tumbuh lagi seperti semula. Tiap kali dipotong, tumbuh lagi seperti semula. Mereka itu adalah orang yang ahli berpidato, akan tetapi tidak mau melakukan petuah pidatonya. Suka menyebarkan aib orang lain, serta menyebarkan fitnah ke sana kemari. Di tempat lain terlihat orang-orang yang sedang mencakari muka dan dadanya sendiri dengan kuku-kukunya yang terbuat dari tembaga hingga robek dan berdarah dengan tanpa henti-henti. Itulah gambaran bagi mereka yang ketika semasa hidupnya suka menggunjing, menceritakan malu atau kejelekan orang lain, atau mempermalukannya dengan ucapan yang kotor dan keji. Ada lagi seekor sapi yang sangat besar yang keluar dari lubang kecil, dan ia mencoba untuk masuk kembali, tetapi tidak bisa. Itulah gambaran bagi orang yang telah melepaskan perkataan yang berbahaya dan tidak akan bisa menarik kembali. Maka jadilah orang yang menyesal selama-lamanya.
hadirin muslimin dan muslimat yang kami hormati, Nabi Muhammad pun memahami dengan apa yang dilihatnya. Kemudian malaikat Jibril mengajak kembali beliau untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi belum lama dalam perjalanan, beliau dikejutkan kembali oleh suara yang memanggil-manggilnya dari arah kanan. Rasulullah bingung karena tidak tahu siapa yang memanggilnya dan kenapa ia terus memanggil. Apa maksudnya? Karena ketidakjelasan tersebut, beliau malah tidak menoleh sama sekali dan langsung bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya. "Hai Jibril, suara siapakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Oh, itu toh. Itu adalah suara orang Yahudi yang ingin menggoda Rasul. Tetapi untung saja Baginda tidak menoleh." Rasulullah bertanya kembali, "Kenapa kalau aku menoleh, ya Jibril?" "Begini ya Rasul, andai saja Baginda menoleh, maka umatmu akan menjadi kaum Yahudi," jelas Jibril. Kemudian beliau bersyukur kepada Allah yang masih melindunginya dari godaan tersebut. Beliau kemudian diajak kembali untuk melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi beliau mendengar suara yang memanggilnya, tetapi kali ini dari arah kiri Rasulullah. Beliau pun bersikap seperti waktu ada panggilan dari arah kanannya, tidak menoleh dan tidak menjawab. Beliau langsung bertanya kepada malaikat Jibril tentang kejadian tersebut. Jibril pun menjelaskan bahwa suara tadi itu adalah panggilan dari kaum Nasrani. Bila saja Rasulullah menoleh, maka kaumnya akan menjadi kaum Nasrani. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang wanita yang memanggil-manggil Nabi. Dia bersolat sedemikian rupa, pakai bedak yang sangat tebal, pakai lipstik sehingga bibirnya merah merekah seperti merah delima, memakai perhiasan yang cukup banyak seperti gelang seberat 5 suku, kalung seberat 10 suku, anting seberat 5 suku, dan cincin seberat 3 suku. Hayo, di sini siapa ibu-ibu yang suka pakai perhiasan? Sedangkan pakaiannya sangat minim seperti artis ibu kota, sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya yang montok dan bahenol. Bila dilihat sangat menggoda iman. Akan tetapi Rasulullah sama sekali tidak melihatnya, bahkan menoleh pun tidak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril tentang hal tersebut. Lalu Jibril menjelaskan bahwa wanita itu adalah gambaran kehidupan dunia. Seandainya saja Rasulullah menoleh, maka umatnya akan banyak yang memburu kehidupan di dunia saja tanpa memikirkan kehidupan di akhirat yang kekal. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali. Belum lama dalam perjalanan, Rasulullah mendengar lagi suara sayup-sayup orang lelaki tua yang memanggil beliau dari kejauhan. Ternyata itu adalah iblis musuh Allah yang ingin menjerumuskan Nabi ke jurang kehinaan. Kemudian tampak wanita tua lanjut usia yang memanggil-manggil Nabi di tepi jalan, dan Nabi pun tidak menghiraukannya. Menurut penjelasan Jibril, wanita tua itu adalah gambaran kehidupan dunia yang tidak akan abadi dan sudah tua seperti wanita tadi. Dan sesungguhnya umur dunia ini tidak lebih dari sisa umur wanita tua itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, berhubung dunia kita sudah tua, marilah
kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa, Bu? Kiranya sampai di sini uraian dari kami. Adapun uraian selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Ukhtinal Karimah Natasha Rafiana. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.